orang Islam Ustazah ninggalin sholat, apakah dia tetap Islam? Islam, selagi dia tetap mengatakan bahwa sholat itu sebenarnya wajib. Sholat itu wajib. Lah kamu kenapa nggak sholat? Males gua. Nah tuh urusannya males tuh kan nggak terkait sama urusan pemahaman tentang Islam, ya kan? Meskipun ya Islamnya jadi tidak sempurna dengan dia tidak mengerjakan sholat gitu. Tapi selagi dia tetap mengatakan bahwa sholat wajib, puasa wajib, artinya dia tidak keluar dari Islam. Ustaz, tapi ada hadisnya loh, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar itu ya. Hadisnya, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia berarti telah kafir secara terang-terangan. Itu gimana tuh Ustazah hadis tersebut? Nah itu menurut pendapatnya Imam Syafi'i alaihi ridwanullah, mengatakan bahwa itu meninggalkan sholat dan meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, berarti dia telah kafir secara terang-terangan. Tapi selagi mengatakan bahwa sholat wajib, saya tahu sholat wajib, akan tetapi saya meninggalkan sholat ini karena emang males ya gitu misalnya. Nah, orang yang kayak begini perlu untuk kita doakan, dan jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bilang man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Khawatirnya itu di sisi Allah. Khawatirnya siapa yang meninggalkan sholat secara terang-terangan berarti dia telah kafir secara terang-terangan juga di sisi Allah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia kafir di sisi Allah. Meskipun diperlakukan sama manusianya sebagai orang Islam, takutnya kamu dianggap kafir di sisi Allah. Gitu. Makanya jangan main-main sama urusan sholat. Gitu kan? Jangan main-main sama urusan sholat. Kata Nabi Muhammad, perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir ada pada sholat. Nah, ini identitas kita nih, sholat. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menceritakan, siapa yang meninggalkan sholat ditulis namanya di pintunya neraka. Dan siapa yang namanya ditulis di pintu neraka, nanti kalau dia lewat di atasnya neraka, neraka tersebut akan memanggil namanya. Ngeri nih. Makanya mudah-mudahan deh Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita selalu terjaga sholat-sholat kita insyaallah, dan sholat keluarga kita. Di kitabnya Imamul Haddad agak kenceng. Di kitab Nasoih Diniyah apa Risalah Muawanah itu, saya ingat Imamul Haddad tuh sampai bilang kayak begini, lebih baik kamu memelihara anjing dalam rumah daripada kamu ada orang tidak sholat dalam rumah kamu. Karena orang dalam rumah ada yang gak sholat, itu rumahnya diturunin laknat teman-teman. Ketika laknat itu turunnya tuh gak cuman kepada yang di dalam rumah, maksudnya kepada yang gak sholat itu aja, akan tetapi juga kepada semua yang ada di dalam rumah. Itu bisa bahaya gitu. Makanya memang penting banget untuk memastikan bahwa semua orang dalam rumah kita semuanya mengerjakan sholat.